Kenapa PKH murni tidak dapat BLT mitigasi risiko pangan? Padahal sama-sama berdampak dan juga merasakan kenaikan harga pangan. Nah, kenapa BPNT tahap 1 tahun ini hanya cair 1 bulan? Kenapa tidak 2 bulan atau 3 bulan? Dan terakhir teman-teman, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman KPM semua, yaitu adalah kapan BLT mitigasi mulai real cair, Kak? Nah, semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sambil menunggu update pencarian bantuan BLT mitigasi pangan, sekarang kita akan bahas teman 5 pertanyaan yang paling banyak teman tanyakan seputar bantuan sosial, baik bantuan BLT atau juga bantuan BPNT dan juga bantuan lainnya. Jadi kita akan bahas semuanya. Itu juga penting buat kalian ketahui juga untuk menjawab banyak teman-teman, jadi saya mungkin nggak bisa jawab satu-satu, saya akan jawab kali ini, jadi kan juga bisa tahu informasinya dan juga penjelasan seperti apa, jadi kan akan clear dan juga tahu jawaban yang kalian tanyakan seperti itu. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip, biar info lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam informasi. Jadi simak secara juga runtun agar kalian infonya clear dan tidak gagal paham seperti itu. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Maka update bantuan hari ini, jika ada yang baru cari lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, cari lewat bank apa, jadi saling update dan juga sharing dengan teman lain komentar dan juga saling berbagi informasi secara sopan dan santun teman. Dan juga buat yang belum gabung grup Facebook kita, gabung sekarang juga dengan link bawah. Jadi nanti setelah kalian klik linknya, klik follow dan juga like biar tidak tinggalan update juga bansos di Facebook. Jadi juga yang sering main Facebook, kalian juga dapat update mengenai bansos di FB juga seperti itu. Jadi buat supportnya dengan cara like, subscribe, komen dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, sekarang kita akan buat kayak Q&A ya. Jadi menjawab pertanyaan teman, saya sudah rangkum 5 sampai dengan 6 pertanyaan yang paling banyak teman tanyakan. Saya akan coba jawab dan coba jelaskan lebih detail agar kalian juga paham dan kalian juga mengerti kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama teman-teman, BLT mitigasi risiko pangan cair lewat mana Kak? Karena kalau dari berita dan juga beberapa sumber, itu infonya akan cair hanya di PT Pos Indonesia. Mana yang benar? Oke teman, untuk bagian ini ya, walaupun memang berita banyak yang mengabarkan ini akan cair hanya di PT Pos teman-teman, tapi saya mau bilang, ini pun juga terjadi ketika bantuan BLT El Nino tahun lalu juga sebelum cair, infonya hanya akan cair lewat PT Pos. Ini pun juga sudah resmi diinfokan oleh Ibu Risma saat rapat dengan anggota DPR, tapi kenyataannya pencairan tetap lewat PT Pos dan sebagian lewat KKS sesuai dengan pencairan yang biasa kalian lakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua teman-teman, cara mengecek penerima BLT mitigasi risiko pangan. Jadi juga banyak yang mungkin masih belum tahu caranya. Jadi kalian teman-teman ada 2 cara. Jadi yang pertama, cara yang paling gampang adalah jika bantuan kalian sudah cair untuk bantuan BPNT tahap 1-nya, otomatis kalian harusnya akan menerima bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Jadi kalau sudah cair BPNT-nya ya sudah, nggak perlu cek lagi, tinggal tunggu saja. Atau yang kedua, jika kalian belum cair bantuan BPNT-nya, kalian bisa cek lewat websitenya Cek Bansos. Nanti kalian masukkan data kalian, jadi daerah mana, tempat tinggal kalian, alamatnya, lalu nama kalian, nanti cek nama kalian jika emang nanti muncul, usianya sesuai. Kalian cek pada kolom BPNT, jika nanti keterangannya adalah iya untuk periode pencairan bantuan tahun ini, sembako Januari 2024, itu juga kalian 99% akan dapat bantuan BLT mitigasi risiko pangan seperti itu. Kemudian, kenapa PKH murni tidak dapat BLT mitigasi risiko pangan? Padahal sama-sama berdampak dan juga merasakan kenaikan harga pangan. Nah, ini menarik nih ya. Jadi jujur pun saya juga sebenarnya sangat ingin dan juga berharap agar semua KPM dapat, tidak cuma BPNT tapi juga PKH murni pun juga dapat. Tapi teman-teman, ini kita lihat dari anggaran dan juga dasar datanya. Yang pertama, anggaran terbatas teman-teman, jadi hanya sekitar sekian triliun, dan itu hanya cukup untuk penerima bantuan BPNT. Karena BPNT memang lebih fokus untuk masyarakat
yang memang terdampak langsung dari kenaikan harga pangan. Maka namanya BPNT, teman-teman, ada pangannya di sana. Ini pun juga berujuk pada data karena emang dianggap penerima bantuan BPNT lebih membutuhkan tanda kutip karena dari data yang diberikan, karena emang penerima BPNT lebih banyak daripada data penerima bantuan PKH. Jadi juga itu yang membuat kenapa hanya penerima BPNT yang dapat BLT mitigasi pangan, karena emang sudah ada perhitungannya dan juga sudah ada anggarannya yang emang cukup sementara untuk bantuan BPNT. Mungkin jika nanti anggaran ditambah juga untuk bantuan PKH, mungkin saja PKH juga dapat. Tapi kalau sekarang itu tidak akan beda dengan BLT El Nino, jadi hanya untuk penerima BPNT. Jadi kalian pun juga punya PKH murni, jangan pesimis, jangan sedih, jangan iri teman. Saya doakan kalian PKH murni pun nanti bisa dapat rezeki tempat lain, bisa dapat rezeki dari sumber lain, tidak dari bansos, bahkan mungkin juga bisa besar juga untuk bantuannya ataupun juga rezekinya seperti itu. Jadi buat kalian, itu untuk pertanyaan yang ketiga teman-teman. Kemudian teman yang keempat, karena kita akan menjawab pertanyaan dari ini ya. Kenapa BPNT tahap 1 tahun ini hanya cair 1 bulan? Kenapa tidak 2 bulan atau 3 bulan? Karena kalau dulu kan untuk yang KKS itu cair 2 bulan, kalau yang PT POS itu 3 bulan. Tapi kenapa sekarang semuanya hanya cair 1 bulan, Kak? Nah, ini juga benar nih ya. Jadi kita cari dari berbagai sumber, berbagai data juga. Kenapa ini sekarang hanya cair 1 tahapan atau 1 alokasi dengan nominal yang hanya dapat Rp200.000. Saya cek teman-teman, ini emang bisa mungkin terjadi karena kebijakan untuk penyaluran bantuan itu menjadi kewenangan pemerintah. Jadi ada faktor lain ataupun juga ada suatu hal yang membuat pencairannya itu bisa berubah untuk sekali pencairannya. Tapi teman-teman, yang perlu kalian pahami adalah untuk total nanti kalian dapat dalam setahun tidak akan berubah, yaitu 2,4 juta untuk menerima bantuan BPNT. Jadi pemerintah memang suatu waktu dia bisa mengubah untuk menjadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali untuk sekali pencairan. Tapi yang penting ini nanti tetap akan cair untuk alokasi setahun 2,4 juta. Ini mungkin juga berkaitan dengan anggaran teman-teman. Jadi anggaran juga mungkin fleksibel. Jadi sementara untuk di kuartal 1 ini baru bisa sekian. Nanti mungkin di tahap kedua bisa cair langsung 2 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali. Tapi yang jelas kita tidak perlu mencari ataupun juga tidak perlu kita fokus ke hal ini. Yang penting bantuan cair, dan juga saya yakin jika Mas Pengki pun juga nanti bantuan tahap 2 untuk alokasi Februari pun juga nanti akan segera menyusul, baik di akhir Februari atau kan mungkin di awal Maret, dan mungkin akan langsung cair 2 bulan atau mungkin 1 bulan lagi. Tapi yang jelas kalian yang masih dapat ini nanti akan dapat selama setahun ke depan dengan total 2,4 juta. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan, dan juga pun walaupun emang biasanya itu ada surat dari pemerintah mengenai perubahan pencairan, tapi sekarang nggak ada, dan sudah keburu cair, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin juga berkaitan dengan bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Jadi kenapa mungkin ada perubahan sedikit untuk alokasi pencairan dalam tahap 1 ini teman, seperti itu. Jadi semoga clear dan juga paham. Jadi kita jangan fokus ke jumlahnya, yang penting kita akan dapat total itu 2,4 juta dalam setahun ini teman, seperti itu. Kemudian info berikutnya juga mengenai bantuan beras teman-teman ya. Jadi bantuan beras juga banyak yang bertanya, Kak, bantuan beras kenapa di stop? Kenapa tidak cair lagi? Mungkin juga ada yang belum paham dan juga belum tahu untuk penyebabnya. Jadi teman-teman, ini berkaitan dengan pemilu ya. Jadi banyak isu yang mengabarkan bahwa pencairan bantuan beras yang sekaligus ini 3 bulan dirapel, ini sifatnya mungkin diduga ada politisasi. Karena itulah, karena dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah memutuskan untuk men-stop dulu di dekat-dekat pemilu agar nanti tetap lebih kondusif dan juga tenang dan tidak ada kesan dipolitisasi. Dan juga ini pun juga dikeluarkan surat dari Badan Pangan Nasional per tanggal 6 kemarin, tapi baru dipublish secara resmi itu baru kemarin. Jadi di sana pun dijelaskan untuk bantuan beras teman-teman ya. Ini akan ada perubahan teman-teman. Jadi ini suratnya per tanggal 6 Februari, penundaan penyaluran bantuan pangan beras pada masa tenang dan pemungutan suara pemilu. Yang terhormat kepada Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perumbulog, bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, serta mempertimbangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu umum tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami sampaikan agar Perumbulog menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada tanggal 8 sampai tanggal 14 Februari 2024 di seluruh wilayah. Untuk menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu, mohon Perumbulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang
dan pasca pemungutan suara, serta berkoordinasi dengan Dinas Urusan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi teman ini memang ini ya, jadi dasarnya ya, jadi emang karena pemilu, jadi kenapa bantuannya di stop sementara tapi nanti akan cair lagi, menjadi saya khawatir. Kalian juga ini akan tahu apa dasarnya dan juga nanti pun akan tetap dilanjutkan setelah tanggal 15 Februari. Dan terakhir teman-teman, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman KPM semua, ini pun juga saya juga masih mencari informasinya, yaitu adalah kapan BLT mitigasi mulai real cair, Kak. Nah, ini sangat susah kita jawab ya. Kalau naik tanggal, udah pasti tidak akan ada yang bisa menjawab tanggal berapa. Tapi kalau berbagai sumber, berbagai tren, berbagai statement dari pemerintah, sebenarnya info awal ini targetnya akan cair di awal Februari, teman. Jadi, kita masih berharap dengan hal itu, walaupun nanti jika memang tidak sesuai dengan harapan, karena kadang pemerintah emang agak terlambat, kita harus menerima dan juga bisa ikhlas. Tapi yang jelas, ini bantuannya sudah pasti nanti akan cair, tidak akan tiba-tiba dihapus atau mungkin dibatalkan, karena emang sudah ada agendanya, sudah ada anggarannya, dan juga sudah ada datanya. Ini data tahun lalu. Jadi teman-teman, saran saya bersabar. Jadi semoga saja nanti di hari ini ada kabar mengenai update perubahan di 6NG atau bansos, dan minggu depan juga sudah mulai cair. Karena emang jika kita merujuk pada kalimat dari Pak Erlangga dan juga pemerintah, jika di awal Februari harusnya sebelum tanggal 15. Tapi kalau nanti mundur, saya harapkan paling nggak jangan sampai lewat tanggal akhir Februari sudah bisa cair, karena emang juga untuk membantu teman-teman yang terutama BPT Murni yang hanya dapat cair bantuan Rp2.000 agar dapat tambahan dari BLT ini dengan nominal Rp6.000 seperti itu. Jadi kita tunggu saja. Yang jelas trennya sudah positif, bantuan PKH, BPNT, beras dikebut. Saya kira juga bantuan BLT pun juga akan segera diproses, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat ketika semua sudah siap seperti itu ya. Jadi sekian update untuk bantuan di siang hari ini dan juga menjawab banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan. Jadi semoga bermanfaat dan juga bisa memberikan lebih clear, lebih jelas untuk update bansos sampai dengan saat ini ya. Jadi sekian dari saya. Buat suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryon Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.